Nah, kali ini gue bakalan ngenalin yang namanya leads gitu ya. Kita pakai leads kayak gini. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Tanda kurung itu ada 3 jenisnya kalau di keyboard gue. Yang pertama ini kayak begitu ya, lengkung. Yang kedua lurus. Yang ketiga ya rada kayak begini. Nah, kalau buat leads gitu ya. Nah, ini makanya yang di tengah ini ya. Yang di tengah itu. Nah, ini kadang-kadang banyak yang nyebut array juga. Itu artinya himpunan ya bahasa Indonesianya. Juga bisa leads kayak misalnya kayak gitu. Misalkan gue mau bentuk leads gitu ya, leads satu, terus ada kata-kata BEM, terus ada kata-kata prodi, terus 51 mahal, terus ini misalkan hilang. Nah, ini tipenya list nih. Coba kita print. Nah, kita ini tipenya list. Nah, list ya itu. Nah, cuma anggotanya nih. Ini ada satu, ini integer, ini string, string, integer, string, string kayak gitu. Ini bisa nih misalkan kita mau ngeprint yang satu ini. Nah, kalau di Python itu urutannya dari 0 gitu ya. Terutama di list ini, bentar. Mana pulpen gua ya? Nah, lanjut lagi. Nah, jadi kalau misalkan di Python itu urutannya dari 0. Jadi ini bukan urutan ke satu tapi urutan ke 0, ini urutan ke satu, ini urutan kedua, ini urutan ketiga, ini urutan keempat, ini urutan kelima. Gitu ya. Kira-kira kayak begitu. Hmm, terus eh, kita hapus dulu. Nah, terus misalkan mau ngeprint yang satu, berarti kita tinggal print A anggota ke 0 gitu ya. Anggota pertama. Nah, ini satu. Kalau anggota ketiga berarti ini 0, 1, 2, 3. Berarti 52 harusnya. Nah, terus kalau anggota kedua berarti harusnya prodi. Nah, gitu ya. Prodi gitu. Jadi A anggota keberapa ini tanda kurungnya kayak begini, jangan lupa. Nah, terus misalkan mau tahu A, tipe dari A0 gitu ya. Nah, ini harusnya satu ini. Harusnya integer ya. Gitu. Jadi, ini integer, string, kalau digabung-gabungin di tanda kurung kayak gini, jadinya list gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan mau ngeprint yang paling belakang, berarti kita kayak gini, A-1 berarti paling belakang hilang. Nah, gitu ya. Terus kalau mau kedua dari belakang, berarti kayak begitu. Mahal gitu ya. Nah, terus kalau mau ngeprint semua, berarti 0,2 gitu ya. Jadi nanti ke print semua. Nah, misalkan mau ngeprint dari 1 sampai 52, berarti ini kan urutan 0, 1, 2, 3 ya. Berarti di sini sampai 4 gitu. Nah, gitu kira-kira ya. Empatnya nggak ikutan gitu. Nah, terus kalau mau misalkan nggak dari awal, misalkan dari sini sampai habis gitu ya. Berarti ini suku 0, 1, 2. Berarti 2,2. Nah, kayak gitu. Nah, ini sambil coba-coba ya, sambil eksperimen di komputer sendiri. Misalkan mau dari sini, BEM sampai mahal aja gitu. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dari 1 sampai 5 gitu ya. Nah, sampai mahal doang. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini namanya list. Nah, ini kepake banget. Sering banget kepake ya kalau di
Kalau dulu di pemrograman komputer maupun di mata kuliah fisika komputasi. Nah, sekarang mau nambahin. Kalau mau nambahin itu tinggal ketik append misalkan mau nambahin FMIPA. Gitu. Nanti coba kita print A gitu ya. Print A nanti dapat. Nah, ini di belakang ditambahin FMIPA gitu. Caranya append gitu. Misalkan ini amar deh fungsinya. Berarti ini tinggal amar gitu ya, append gitu. Berarti nanti kita print amar. Nah, ini yang terbaru ya gitu. Jadi nanti yang di belakang nambah FMIPA. Kira-kira kayak gitu. Terus kalau mau remove ini ya. Misalkan mau remove A yang ke satu, jadi nanti BEM-nya hilang nih. Ini kok nggak bisa ya? Coba ya. Ini, coba. Oh ya, kita print dulu. Nah, ini BEM-nya hilang ya. BEM-nya hilang, karena ini udah di-remove. Remove, kira-kira kayak gitu. Nah, append juga tadi, kalau mau dijadiin di depan, append berarti kita tambahin lagi BEM gitu ya. Nah, jadinya dia sorry, belum di print. Jadinya BEM-nya nanti ada dua. BEM sama BEM gitu ya. Nah, terus data yang ditampilin itu data yang baru ya gitu. Misalkan kan ini amar. Terus ini diupdate amar append BEM terus print amar gitu. Jadi nanti yang diupdate itu yang terbaru. Kira-kira kayak gitu. Misalkan mau gini deh. List amar yang suku ke 1 sama dengan 4. Terus gue ubah lagi. Nah, nanti kalau gue print, bentar. Kalau gua print amar gitu, nanti yang BEM ini digantinya sama Hayo gitu ya, bukan sama yang 4. Nah gitu. Jadi ini makanya yang list yang terbaru, kira-kira kayak gitu. Nah, udah sih itu aja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Oh iya, satu lagi deh, misalkan kayak gini. Ini gua ganti angka semua, 45. Bisa nih ditambah gitu ya, misalkan amar fungsi ke 2, fungsi ke 1, misalkan 45, mau ditambah 56. Bentar. X deh sama dengan amar. Ini yang 45 ya, ditambah amar yang kedua gitu. Jadi ntar 45 tambah 56, hasilnya 100. Tuh, belum di print. Satu-satu. Oh ya, satu-satu. Nah ingat, tapi kalau misalkan string ditambah sama integer itu nggak bisa ya gitu. Jadi pinter-pinternya aja lihat kondisi gitu. Nah terus misalkan ada dua leads gitu. Ini list yang pertama ya gitu. Terus ini list yang kedua. Bisa nggak? Bisa gitu. Misalkan hilang gitu ya. Terus demo, terus pilkada. Nah gitu ya. Kita print, belum deng. Nah ini kan ada dua leads gitu. Misalkan mau ngeprint yang demo gitu. Demo itu kan ini ada list yang 0 ke 0 ya. Ini ada yang pertama. Karena di Python itu dimulai dari 0. Ini yang pertama gitu. Jadi kalau mau yang demo misalkan ini list yang nanti ngambilnya list yang pertama, list 1 maksudnya bukan pertama ya, list 1. Terus ini suku ke 1 ya, 0, 1 gitu. Jadi caranya kayak gini. Print ya. Tanda kurungnya masih biasa aja, amar. Nah, tanda kurungnya 2. Nah, ini yang pertama buat ngasih tahu mau ngambil data yang mana gitu. List yang mana maksudnya. Ini list yang pertama.
Terus yang satu lagi mau ngambil list yang pertama itu urutan yang keberapa, urutan yang pertama juga misalkan nanti keluarnya demo. Nah, gitu ya. Atau ini 2, nanti pilkada yang keluar. Nah, kalau mau ngambil 56, berarti ini list yang ke 0 ya, list 0 gitu. Terus mau ngambil yang kedua, berarti 56 nanti keluarnya gitu. Karena ini list 0, ini yang kedua gitu ya, 0, 1, 2. Nah, kira-kira kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, itu aja mungkin. Nanti kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.